Aduh, aduh, aduh. Lepasin Bel. Tapi udah taruh Pak, tapi udah puji, tapi yang pakai Pak, ayo berdarah semua kok. Karena udah darah semua. Tadi dia buta darah juga kok. Lalu keluar kau ini. Aduh, ya. Udah tahu lah begini ya. Setiap manusia memiliki tugas dalam kehidupan. Banyak yang lalai dalam hidup, banyak yang tidak siap menerima kematian. Kelalaian itu muncul karena kita menyerah hal-hal duniawi setiap hari dalam hidup kita. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa melakukan ketidaktahuan kita. Sehingga orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Iman hari itu berjaga-jagalah selalu, hiduplah seolah-olah hari ini hidup hari terakhir kita. Lalu berjaga-jaga dalam Tuhan. Amin. Terima kasih buat keluarga Niki anak kita, banyak yang dia lakukan buat kita, Pak Andi juga banyak buat kita dari Jenang dan di Mas belum mati. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kehidupan kita semua, dan gereja dan kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Ya, Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengasihi saudara Riki. Dia orang yang sangat humble banget. Pada siapapun dia baik, dia sangat humble banget. Tapi kalau dia lebih duluan dipanggil, semua itu dalam rencana Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang terjadi dari kami tidak tahu sedang terjadi. Untuk kami tahu Kau tidak meminta kami untuk mengerti, tetapi Kau meminta kami untuk percaya bahwa Kau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah salah, Allah yang sempurna. Karena di dalam ketidakpengertian kami, kami bersahati bersama, berdoa pada Bapa dengan kekuatan dan Tuhan bagi kami. Biar belas kasihan dari dalam hidup, biar kasih-Mu Kau curahkan di hati kami. Percaya Bani tidak usah mengerti, tetapi Tuhan minta Bani percaya pada Tuhan. Percaya bahwa ini terbaik, walaupun kita tidak mengerti mengapa terjadi. Namun Tuhan membesarkan dan mereka yang Tuhan membimbing kita dengan baik. Kalau kita mengerti saat ini, tapi percaya Tuhan kita
tidak mengerti. Dan Tuhan minta kau percaya pada Tuhan. Berikan kekuatan. Kekuatan. Hati yang hancur, hati yang remuk. Biar Tuhan memberi membantu itu. Kau berikan penghimpunan baginya, Bang. Kepada Tuhan bisa. Rekomendasi keluarga ini. Kami percaya kekuatan dari Roh Kudus. Hadirat Tuhan yang terus ada dalam keluarga ini, Tuhan. Karena memberikan kekuatan. Terima kasih, Bapak. Yang percaya dengan kata. Ya, kita percaya bahwa melalui doa-doa kita, keluarga yang ditinggalkan pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ada penghiburan sejati dari Roh Kudus yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan mereka. Buat Tante Deli tetap kuat, buat Dewi dan buat semuanya, keluarga besar, adik dan juga anak pertama dan juga adik-adiknya semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bantu saya berdoa biar saya tetap kuat, biar saya tetap berperang, biar saya tetap berhayat, biar saya tetap berada di GPI. Bukan saya aja, Pak. Istri saya, anak saya, apalagi Dewi, saya sayang banget, apalagi Matthew, sampai saya berucap sama Jali, saya bilang, Jali paling rajin bikin makanan surat Riki, dia sayang banget sama Riki. Saya bilang kalau ada Riki tetap Jali, karena saya itu ada jauh dari Riki. Tolong Dewi juga kayak Riki, betul dari dia berapa kali saya ngomong sama Dewi. Tolong jaga juga Matthew, atau kayak pertahanan. Tapi dia kalau saya berarti saya yang Ini semua kayak keluarga aku. Paling dia udah saya kenapa saya bilang itu? Saya udah gak kenalan. Saya tak begitu sayang sama Matthew. Ini bukan kenapa. Kok begini. Baru saya bisa sedikit di masyarakat. Nanti saya, kalau akhirnya saya kok mas kasih saya kekuatan itu ya, saya nggak minta apa. Tuhan. Ya inilah masa restoran ayam. Kita dukung dan doa untuk Pandi dan keluarga ini gak mudah. Kalau kita semua seperti ini, gimana mereka? Minta dukungan doa terus untuk keluarga mereka. Terima kasih. Keluarga yang dikenalkan sangat membutuhkan dukungan doa. Semua kita yang hadir di sini, kita percaya Bapak Andi, berikan kekuatan Tante Deli dan semua Dewi. Tuhan yang selalu ada di dalam setiap musim hidup. Terima kasih buat malam hari ini. Sungguh kami boleh memperoleh Tuhan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya ini tidak mudah buat keluarga, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dapat mengatasi, membantu kami mengatasi setiap tantangan dalam kehidupan, setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Pak Andi, Tante Deli ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Demikian juga Dewi, Matthew Tuhan. Kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang perkasa, yang akan menopang kehidupan mereka. Dan tidak terlihat tetapi nyata pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk Matthew, untuk Dewi Tuhan, nyata dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Bapak. Sebelum kami selesai Tuhan malam hari ini, kami rindu Tuhan menerima berkat daripada Tuhan melalui Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak, kami buka, kami siapkan hati kami. Mari angkat kedua tangan, arahkan hati pada Tuhan, selamat dan terima damai, sejahtera dan sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, dari Yesus Tuhan kita, dan persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan dan kami menjemput kita di awan-awan yang terbaik, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati kita katakan amin. Terus dari sana lu ngalahin ke sini. Seluruh keluarga di tempat ini, dari keluarga GBIRES, keluarga kami yang datang dari jauh luar kota, semua teman-teman, semua kerabat, pokoknya semua yang datang hari ini dan ikut ikut berbela-sungkawa sama Riki. Kami dari keluarga mau bilang, saya istrinya, dan dari keluarga mau bilang kami nggak bisa balas apapun perhatian dari
om, tante, bapak ibu, saudara-saudari semua. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan pasti balas semua kebaikan bapak ibu saudara semua buat Ricky, buat perhatiannya selama ini, selama Ricky hidup. Saya banyak dengar dari teman-teman juga tadi, kalau Ricky orangnya begini, dia itu care sama orang lain, dia itu care sama keluarganya apalagi gitu. Saya ngerasa, wah ternyata suami saya itu suami yang hebat ya gitu. Sampai bahkan orang-orang yang saya tahu gitu, mungkin bukan orang-orang terdekatnya dia, sampai Ricky itu benar-benar membekas banget gitu. Dia itu orang yang care, dia itu orang yang perhatian. Ya, saya mengucap syukur punya suami yang baik, punya papa yang baik dari anak saya. Saya cuma mau bilang begitu anak yang hebat gitu dari papi, buat papi sama mami, kakak yang hebat buat Billy, Sally, ipar yang hebat buat Asi, Gary, buat Angel, buat Koko. Saya mengucap syukur buat segala hal yang udah Ricky lakuin. Mungkin kalau Ricky pernah punya salah sama bapak ibu saudara semua, saya sebagai istrinya saya minta dimaafin. Nah, saya mau bilang sama Ricky, selamat jalan yang ya, kita ketemu lagi. Suatu saat kumpul bareng lagi ya. Ya, sekali lagi saya ucapin makasih buat semua perhatian bapak ibu saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semua. Saya Bobi, teman baiknya Ricky, salah satu teman baiknya. Saya mau ucapin terima kasih udah datang, sama buat keluarga. Saya pesan buat kuat, tabah. Saya juga kaget dengar beritanya. Ya, semoga Ricky diterima di sisi Tuhan. Dan untuk kita semua tetap saya selalu ketika saya pengen ucapin itu aja. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih yang udah datang dan nyempetin waktu buat datang ke malam terakhir buat Ricky. Terima kasih semuanya. Saya cuma mau minta tolong sedikit doa untuk Ricky, karena saya juga pasti, kami juga keluarga tahu Ricky pasti udah diterima di sisi Tuhan. Nah, Ricky juga luar biasa dah. Singkat cerita juga saya mau cerita waktu pas kejadian ini juga seakan-akan kayak udah koordinator gitu. Saya dipaksa suruh pergi jalan-jalan sama keluarga Malaysia. Awalnya saya nggak mau, dipaksa-paksa terus ke keluarga, beli tiket, pasti anak lu mau jalan-jalan, liburan. Saya nggak mau, dia pergi lagi, terapi dulu, pulang tusuk jarum, dia nanya lagi, dia udah beli tiket belum? Belum, terpaksa pokoknya harus beli ya. Kalau nggak buat telepon si Asih suruh beli. Udah gue cari. Akhirnya nyari, sampai nyari, ya dipaksa berangkat itu H-2 sebelum keberangkatan saya dapat tiket, langsung cari hotel segala macam. Tapi di sana juga saya cuma rencana tuh pulang hari Jumat. Dan katanya kalau ini kejadian itu di hari Senin waktu Indonesia jam 10 saya dapat kabar dari video call di Papa. Orang pertama di video sama Bapak juga kebetulan saya sudah tanda si Bapak kalut ya, saya telepon semua yang lain udah pada dukung, saya teleponin akhirnya semua pada datang. Ya seakan kayak di Kodiki rencanain ini gue mau pergi, tapi gue tau lah mental lu tuh gak akan kuat kalau nggak gue pergi. Lu pergi yang jauh,
pas pulang jadi lu pas lu pulang tuh ya gue udah rapi, gue udah nggak ada gitu. Lu nggak perlu lihat gue lagi, nggak usah ada kejadian momen gue mau pergi. Bener-bener kayak udah diatur kayak jam 6 sore pun Ko Riki masih chatting saya bilang, dia gue mau ngerti kerjaan yang biasa lo kerjain. Dia bilang, saya kan maksudnya tuh bilang, udah gak usah Gus, ribet soalnya settingannya banyak, kasihan lu. Maksudnya tuh dia Ko Riki tuh gak usah kerja capek-capek karena kan dia jalan-jalan untuk apa, pulang lagi ke Bekasi makan lagi, pulang lagi. Pasti dia namanya Ko Riki setiap hari jalan, gak mau kecapean, ya udah lu alasannya settingannya ribet. Nggak tahu dia. Kalau gitu saya dalam hati saya kayak nyesel, Ko Riki kok coba waktu itu gua ngasih dia kerjaan mungkin dia nggak begini. Cuman kayak dikasih cerita, kayak dikasih cerita waktu itu kan bukan salah lu. Terus katanya mau si papi pergi, papi nggak nyesel, coba papi nggak nungguin Ko Riki. Ko Riki kayak ngasih isyarat lagi ketemu sama sepupu saya di jalan, nawarin tumpangan. Emang Ko Riki dasarnya emang nggak mau, kayak udah ini jalan gua gitu. Jangan semua tuh jangan berkecil hati, jangan sedih. Ini bukan salah siapa-siapa, ini bukan karena siapa-siapa, emang udah jalan gua dan jalan Tuhan. Udah lo semua terima aja. Kayak mendengar suara kayak gitu aja saya mah pokoknya. Kayak udah diatur lah sama Ko Riki supaya semuanya orang yang ada terlibat sama Ko Riki di hari-hari nanti itu gak ada penyesalan. Kayak udah ngasih tau dah buat semuanya. Makasih buat semua yang udah datang. Salam buat doa buat Ko Riki, selalu diberikan kekuatan buat yang sekarang yang masih ada di sini. Terima kasih semuanya. Mengapa kita berteriak, tetapi kok nggak ada perubahan apa-apa? Nah, sebagaimana Pak Andi pengen ngerti sebenarnya, kenapa Tuhan? Pengen tahu kenapa sih penyebabnya. Saudara, Asap pun demikian sebenarnya. Asap pun berkata, saya pengen ngerti kenapa sih terjadi demikian. Ayat 16 berkata gini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi saudara, ketika Asap pengen tahu kenapa sih Tuhan orang fasik diberkati, saya nggak diberkati. Orang fasik bertambah harta, saya bertambah penyakitnya. Kenapa Tuhan? Dikatakan dia tuh seperti orang dungu, aku dungu, nggak ngerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudara, kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Kita manusia kecil. Allah itu besar luar biasa. Allah itu Allah yang tidak terselami jalan-jalannya. Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Jadi kalau kita yang kecil mencoba untuk masuk dalam pikiran yang besar, nggak bisa. Makanya Tuhan nggak minta kita untuk mengerti setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Yang Tuhan minta adalah kita percaya. Dia tidak pernah salah dalam hal apapun. Kalau saat ini kita belum mengerti, nanti saatnya seperti Roma 8:28. Sekarang kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang udah meluangkan waktu 2 hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Nggak ada kata-kata lagi yang saya harus ucapkan. Saya lihat ini pengorbanan yang luar biasa, kecintaan semua saudara-saudara untuk kami semua. Dari kemarin pagi, dari malam sampai paginya, sampai malam lagi, sampai hari ini, dari pagi
semua datangnya begitu banyak, semuanya mengasihi Ricky, semuanya mengasihi kami semua. Terima kasih. Ini apa, saya dan keluarga nggak bisa membayar apa-apa, hanya bilang terima kasih, Tuhan memberkati. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Sem dan Pak Sem. Pak Sem, terima kasih untuk firman-Nya. Benar Pak, saya nggak harus mengerti. Tadi pagi pun sebelum bangun pagi saya doa sama Pak. Dia akan memperlihatkan sesuatu yang besar katanya. Kayak ada di hati saya itu kuat banget. Saya nggak mau bicara, Tuhan bicara enggak. Di hati saya itu kuat banget bicara. Saya langsung sabar ke istri saya, saya peluk dia, saya cium. Nih, kita harus ini tinggi. Jadi Tuhan kita luar biasa banget. Kita nggak boleh makin kita banyak mengeluh, kita cari kenapa ini kenapa, iblis makin masuk. Ricky udah waktunya, karena lewat Ricky, ya betul begitu ya Bill ya, lewat Ricky, ini benih akan ditabur di keluarga Bapak. Kenapa dia ngambil yang lain? Dia milih Ricky. Ini benih yang luar biasa, benih yang luar biasa kata Tuhan. Bahkan ambil Ricky. Bapak perhatikan. Saya bukan bicara apa ini buatan dari Tuhan Yesus kata dia. Lewat keturunan Bapak, 5 orang ini akan menjadi gembala yang luar biasa, gembala yang luar biasa, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia menjadi hamba Tuhan yang besar sekali. Bapak lihat kata dia. Karena ini harga yang dimiliki. Kalau Ricky nggak diambil, ini nggak akan ada benih yang untuk ditabur. Lewat Ricky satu benih ini, anak-anak Bapak akan semakin diberkati katanya, dan akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Sekali ibadah Bapak akan lihat banyak jiwa-jiwa bertobat. Saya ambilin semuanya kata Pak Renki, dan yang terakhir dia bilang, ini salib terakhir yang Bapak pikul. Tuhan Yesus pikul salib, dia disalib, itu udah gak ada lagi. Terakhirnya, itu terakhir kesusahan Tuhan Yesus kata dia. Itu gak ada lagi percobaan-percobaan. Pak Ali pun begitu. Kemarin dan hari ini menurut kalau kita itu berkata dia tinggal 50%. Tapi yang terpenting, saya nggak tanya Tuhan. Saya udah nggak menghakimi Tuhan lagi, saya nggak bentak Tuhan lagi. Kalau kemarin saya marah ya Pak. Puji Tuhan, yang terpenting itu saya akan percaya dan saya akan, teman-teman akan lihat semua, saya akan lebih gila lagi dalam pelayanan. Artinya apa? Teman-teman semua pasti yang Tuhan lakukan itu ada sesuatu di baliknya, cuma kita nggak tahu. Dan jangan pengen tahu kata Pastor. Ya Pak, jangan pengen tahu, lakukan aja, percaya aja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mungkin Ricky nggak ada, tapi kami selalu mengenal Ricky. Ricky selalu ada di hati kami, di hati mami, di hati adik-adik, terlebih di hati Matthew, dari hati semua orang yang masih beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali sampai hari ini. Terus Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu
beserta engkau dalam susah dan keluh, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
pulanglah dan terimalah berkat. Berkat damai, sejahtera, dan sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, dari Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput dari awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati kita katakan amin. Bapak, kami mengangkat tangan kami dan kami arahkan kepada orang-orang ya Tuhan yang kami kasihi. Pak Andi sebagai Bapak rohani kami dalam gereja Tuhan, kami percaya Tuhan, kekuatan yang baru, kekuatan seperti Raja Wali, terbang tinggi, naik, mengatasi di awan-awan, mencapai kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami semua Bapak. Sebentar juga Tuhan, kami akan membawa ya Tuhan, keluarga kami, saudara kami, anak kami terkasih, sepupu kami, teman kami, sahabat kami Ricky, dari tempat ini ke San Diego ya Tuhan, ke tempat peristirahat sementara ya Bapak. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tuhan, kami perlu kekuatan daripada Tuhan, terutama keluarga ya Bapak. Berikan kami kekuatan Bapak yang datang dari Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus tetap menyertai kehidupan kami, persekutuan dengan Roh Kudus tetap memberikan penghibur dan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapak. Sepanjang perjalanan dari tempat ini sampai dengan tujuan, kami percaya malaikat Tuhan yang mengawal kami di depan, di belakang, samping, kanan, kiri, di atas, di bawah, semuanya Tuhan dibuat lancar di dalam nama Yesus. Cuaca yang baik Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah terima berkat-Mu, dan sebentar Tuhan kami akan lakukan prosesi untuk mengangkat ya Tuhan saudara kami Ricky ke dalam mobil jenazah. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah di sana pun nanti Tuhan, kami minta Tuhan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan yang tepat, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati mari katakan amin. Bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Karena hidup itu penuh dengan kesulitan, kecewaan, sakit penyakit, maka Tuhan menjanjikan kepada kita akan beristirahat dari semua itu, sebagaimana halnya Koriki saat ini telah beristirahat dengan tenang. Amin. Amin. Baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata,
janjimu. Kami besar kepada Engkau, kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku kubungkan Engkau, Vicky Agustian, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada pemberi karunia, dan kami serahkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari keluarga ada yang mau melemparkan tanah untuk penghormatan. Tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota. Selamat jalan kok, tunggu mami di surga nanti ya kok. Tetap setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama.